Kita mulainya sebenarnya jam berapa? Seharusnya jam 1 ya. Tapi saya nguji jam 2:30, jam 2 harus cabut. Bentar, saya itu mau ya. Ya, ini ya. Salam kenal ya, Mas dan Mbak semuanya. Jadi seperti yang tertera di siap, nama saya Kis Martini ya, perkenalan nih pertama. Untuk Mas ini mungkin perlu nih supaya saya sedikit paham saya berhadapan dengan siapa gitu ya. Mohon bisa memperkenalkan diri, Mas Reza. Oh, sorry, Mbak Reza. Mbak Reza Aulia, silahkan. Sekarang fresh graduate. Oh iya iya. Lulus tahun berapa? Baru aja ya. Jadi belum belum kerja ya. Sudah bekerja? Oke, sekarang kuliah ini. Oke, kalau ini Mas ya, Mas Muhammad Lutfi. Ya. Sekarang kerja? Belum, fresh graduate juga ya. Oke, Mbak Cornelia. Ah, ada teknologi. Di oh, oke. Ini ambilnya di lingkungan apa pertimbangan dari sisi ini kerjaan? Hmm, ekoteologi. Oh, bagus sekali ya. Oke. Jadi S1-nya dari universitasnya maksud saya. Baik, terima kasih Mbak Cornelia. Mas Refri Dianto. Hmm, BKPP itu apa? Hmm, di provinsi. Pemkot. Oh, oke, oke. Oke ya Mas Refri, terima kasih. Ini Mas ya, Mas Ruci Mada. Ruci Mada. Orang mana Mas? Oh, Semarang. Oh, IPDN. Oh,
Pemkot. Oh, Pemkotnya ada 2, ada 3. Oh, rombongan ini, Mas. Oke, selanjutnya makasih ya. Mas Samsul. Oh, BPKAD. Kota Semarang. Oke. Janjian memang bertiga. Oh, dapat kerjasama buat beasiswa. Dapatnya di sini. Mhm. Gitu ya. Mhm. Oke. Oke. Makasih ya, Mas Safri, Mbak Devi. Ini kira-kira orang Semarang semua kah tinggalnya? Kalau Mbak Cornelia tentu Pang ya. Pang. Devi Raja. Mbak Sabina. Sabna apa Sabina? Sabna. Oh, Sabna Suryaning Tias. Ya. Oh, dari ilmu kelautan ada oceanografi ya? Iya. Hmm, berbeda, Mbak. Kajiannya apa? Kalau oceanografi sama apa tadi? Kelautan ya? Itu kalau saya pikir kok sama enggak ya? Beda ya? Kalau perbedaannya di mana? Tentang ikan, tentang ini gitu ya. Kalau pencemaran masuk dua-duanya. Dua-duanya, jangan rebutan. Oke, terima kasih ya atas perkenalannya. Oke, baik ini pertemuan saya pertama ke ini kawan-kawan ya. Eh saya yang pertemuan pertama sampai ke 5 dari Prof. Sudarto. Prof. Sudarto tentu sudah banyak materi itu suhunya soalnya ya. Maka saya masuk ke sini saya mamang juga, mamang ngerti ya. Apa ini kira-kira yang saya mau berikan gitu loh. Ya, supaya tidak tumpuk-tumpuk gitu. Tugasnya apa dari Prof. Darto? Hmm. Oh, paparan kelompok ya. Oke. Satu kelompok 2 orang. Membuat plan, perencanaan, bukan? Oh, oke. Oke, nanti berbeda tugas saya. Lebih ke individu mungkin ya. Untuk yang kelompok sudah kan, nanti tugasnya individu saja. Baik, jadi ini pertemuan pertama mungkin sedikit mengulang. Ya, sedikit mengulang eh, apa mengingatkan kembali supaya kita nanti fokus mau kemana, mau ngapain. Saya nggak tahu juga berapa kali saya pertemuan ya Mbak. Mbak, 4 kali. Oke, 4 kali sudah saya plan sekarang gitu kan. Oh, 4 kali. Mungkin nanti 2 kali saya yang ngomong, 2 kali mahasiswa yang bicara ya. Oke. Untuk pertemuan ini saya coba untuk menyampaikan awalannya begitu ya, mungkin mengingatkan kembali apa sih perencanaan lingkungan itu atau tujuannya apa gitu ya. Mungkin kemarin sih sudah, tetapi kalau mau diingat kembali itu kan agak-agak ini ya, jadi kita refresh lagi gitu, refresh lagi. Eh, ini memang jadi teori
perencanaan lingkungan itu sebuah kerangka kerja konseptual gitu ya, yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memandu proses pengambilan keputusan. Jadi di dalam perencanaan lingkungan itu samalah ya seperti membuat perencanaan itu syarat dengan pengambilan keputusan. Jadi memutuskan sesuatu gitu ya. Kenapa saya katakan syarat pengambilan keputusan? Karena pengambilan keputusan tidak hanya apa yang dilakukan saja, tetapi apa problemnya. Dari awal kan harus diketahui. Sebuah perencanaan itu kan mau menyelesaikan sebuah problem, persoalan. Nah, persoalan itu banyak. Di lingkungan itu kan banyak sekali. Di sini harus jelas, kita mau, apa yang akan kita buat plan-nya, rencana itu itu problem yang mana. Jadi itu langkah pertama sama Prof. Darto pasti diingatkan. Langkah pertama itu harus, masalahnya harus dirumuskan dengan benar, gitu. Dengan benar, dengan tepat, kita yakin bahwa itu problem yang akan kita tangani, gitu. Itu dari sisi masalah ya, nanti beranjak lagi, misalnya apa, tawaran apa ya, solusi apa yang kita tawarkan ya, kita juga itu juga decision lagi, ya enggak? Ya kan? Jadi itu harus kita putuskan gitu. Jadi decision decision decision, syarat dengan pengambilan keputusan, gitu. Ya, sampai dengan nanti alternatif yang kita tawarkan itu apa, rekomendasinya, ya, rekomendasinya. Itu plan, seperti itu. Nanti langkah berikutnya tindakannya apa, rencana aksinya apa, kan begitu ya. Oke. Jadi, teori ini ya, teori perencanaan lingkungan itu ya memandu proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Jadi berbeda dengan misalnya kita ngomongin teori perencanaan saja, tetapi ini sudah menjurus kepada perencanaan lingkungan. Tentunya saja tujuannya adalah dalam rangka terkait dengan pengelolaan lingkungan, pelestarian lingkungan, gitu ya. Eee apa namanya, pengelolaan, pelestarian, kemudian apalagi rehabilitasi, penyelesaian, problem pencemaran dan seterusnya ya. Nah, teori ini mencakup berbagai perspektif dan pendekatan yang masing-masing memberikan wawasan unik tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi, kalau kita mempelajari lingkungan, perencanaan lingkungan, ini kita sudah bicara applied approach-nya ya. Tidak lagi kita bicara ekologi, masih ingat ya? Ada ekologi manusia, ada lingkungan ya, ada lingkungan hidup gitu kan ya, ada ekologi, yang mana ini berbeda gitu ya. Jadi, apa namanya, yang akan kita pelajari nanti berbagai pendekatan, perspektif, semuanya memberikan wawasan yang berbeda, yang unik begitu ya. Dan ini memperkaya kita tentang apa yang perlu dimengerti ketika kita membuat perencanaan lingkungan, kayak gitu. Oke. Kemudian jadi tujuan perencanaan lingkungan itu apa? Melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan tentu saja ya lebih spesifik ke situ. Perencanaan lingkungan penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang. Nah, ini kita sudah bicara tentang keadilan ya, ketika kita melakukan perencanaan lingkungan, kita coba untuk bagaimana kita bersikap adil kepada generasi ke depan gitu. Jadi perencanaan yang baik, kita dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah, serta menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman untuk ditinggali. Jadi apa yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kepentingan kita sendiri. Benar ya? Untuk kepentingan kita. Kalau kita membicarakan secara holistik, tentu saja
Kita nggak mau ya, misalnya berbicara ekosentrisme atau antroposentris gitu kan. Perencanaan lingkungan biasanya memakai kedua-duanya ya. Artinya perspektif kita ya, selain kita berbicara untuk kepentingan kita, tetapi juga untuk kepentingan sumber daya alam atau untuk kepentingan lingkungan, di mana kita berada. Di mana nanti akan saling mempengaruhi antara lingkungan itu dengan manusia. Itu tujuan dari perencanaan lingkungan. Kemudian, berbagai bidang di dalam perencanaan lingkungan ini pasti tahulah ya, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, ya, misalnya meliputi upaya konservasi sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, keanekaragaman hayati, ya. Jadi kita, ingin apa namanya ya, ingin melindungi, mengelola sumber daya alam itu, kita buat plan misalnya ya, fokusnya pada problem yang ada pada, apa namanya, sumber daya alam yang mana bisa disebutkan di sini misalnya ingin melindungi kelestarian sumber mata air misalnya, ingin melindungi, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati. Kemudian perencanaan lingkungan lainnya misalnya dalam rangka mengendalikan pencemaran, ya. Jadi perencanaan apa yang meliputi upaya mencegah dan mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah. Jadi, eee eee, kita tahu bahwa plan itu adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan di depan, ya, di depan, untuk kegiatan yang akan datang. Ya, itu perlu diketahui ya, bahwa kita harus mampu memprediksi, ya. Jadi, apa, ketika kita memberikan satu alternatif misalnya, pilihan terhadap sebuah solusi. Kita harus mampu untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, prediksi kita itu tentunya mencakup, eee, apa namanya ya, aspek-aspek dari apa, lingkungan ya, mungkin saja terdiri dari apa, dampaknya terhadap manusia, apa dampaknya terhadap lingkungan, apa dampaknya, eee, terhadap perekonomian misalnya ya, itu harus ada penilaian, harus dinilai gitu. Jadi itu pengendalian pencemaran, kemudian penataan ruang, meliputi perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, infrastruktur, gitu ya. Kemudian yang keempat, pengelolaan limbah, meliputi upaya mengelola limbah padat, cair, dan gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kemudian yang seterusnya yang terakhir adalah adaptasi terhadap perubahan iklim ya, meliputi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Ya, seperti kenaikan permukaan air laut, apa yang harus dilakukan ke depan, kita harus membuat plan-nya gitu. Kemudian perubahan cuaca ekstrim dan kekeringan. Oke. Mungkin ya supaya nggak ngantuk gitu ya, kita diskusi barangkali lebih tepat ya. Kalau ada sesuatu mungkin kita bisa diskusikan. Saya melihat ini susah banget untuk tidak ngantuk gitu ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan gitu supaya, kita bisa lebih komunikatif gitu ya. Monggo. Belum? Belum? Oke. Nah, ini secara umum ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang ini bertanya nggak apa-apa ya. Jadi tujuan perencanaan nih kalau kita ngomong perencanaan, apapun perencanaannya ya, tentu itu ada tujuannya membuat perencanaan itu, ya. Katanya sebuah organisasi yang bagus itu ketika, bagus dalam membuat plan, ya. Jadi perencanaan itu sangat penting dalam sebuah organisasi, gitu. Katanya seperti itu. Ya, dan itu langkah awal dan menjadi pedoman sampai akhir. Sudah selesai dikerjakan misalnya ya, plan itu, untuk mengevaluasi, alat kita untuk mengevaluasi itu mesti harus melihat plan kita.
ya kan? Jadi makanya ini penting gitu, perencanaan itu. Ya jadi, apa yang dibuat di awal di dalam perencanaan itu ternyata dalam setiap langkah dari manajerial gitu, manajerial itu kan planning, organizing, actuating gitu ya, kontrol gitu. Itu semua mendasarkan dirinya pada plan gitu, makanya ini penting gitu. Jadi untuk mengimplementasikan, sebuah kebijakan pemerintah katakan, eee, apa namanya, apapun lah ya kebijakan untuk melindungi lingkungan gitu. Untuk mengimplementasikan mau nggak mau harus ada plan dulu. Apa yang harus dilakukan untuk sebuah kebijakan ini, gitu. Ya, jadi penting. Untuk apa sih sebenarnya kata Stephen Robbins ini ya, eee, pertama itu untuk memberikan pengarahan. Tentu saja dengan plan itu akan ada arahan. Di sini kan sudah ada solusinya apa, ini ada problem, tujuan kita mau menangani problem itu, kemudian kita punya solusi ini, gitu kan. Solusi ini dilakukan melalui apa, itu tertera di dalam plan. Sehingga dikatakan ini memberikan pengarahan untuk setiap langkah, gitu, ya kan? Oke. Kemudian untuk mengurangi ketidakpastian, jadi, apa ya, mengurangi ketidakpastian itu sekarang itu bukan sekarang lah, masa depan itu kan nggak kita tahu gitu ya, esok akan terjadi apa itu nggak tahu kita, ya. Mungkin saja lingkungan menjadi lebih baik, mungkin menjadi lebih buruk. Tapi dengan cara plan itu kita bisa memprediksi sesuatu untuk mendekatkan lebih ke realnya. Gitu ya, dengan forecasting ya, ilmu-ilmu forecasting itu akan mendekatkan kita pada realitas, gitu. Ya, jadi maka dikatakan untuk mengurangi ketidakpastian, ya. Bagaimana kita data itu sangat penting. Ini data banyak gitu ya, problemnya bertebaran berdasarkan data yang sifatnya apa ya, parsial gitu ya, apa, yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi seorang planner harus mampu menganalisis data yang bertebaran itu menjadi suatu informasi yang tertata, ngertos ya? Informasi yang tertata, ya, yang mengarah kepada kita menganalisis problem nih. Jadi problem utamanya itu sebenarnya ini. Jadi kalau ada problem, kita harus cari problem utamanya atau apa istilahnya, akar masalah gitu. Pernah dengar ya? Akar masalahnya itu apa? Gitu. Jangan kita menangani gejala data-data itu, tetapi kita harus mampu, ini problemnya apa? Ada data ini, ada data ini, ada data ini, kita organisir, maka, akan ketemu apa ya problemnya yang harus kita tangani gitu. Itu namanya menganalisis data atau, apa namanya, mencari akar masalah. Jadi, ini penting karena supaya tidak keliru nanti tindakan apa yang dilakukan jangan-jangan salah gitu, bukan itu yang harus ditangani kan gitu ya. Jadi kalau orang sakit itu yang terlihat itu kan simptom, ya gejala. Gejalanya panas kayak gitu ya, gejalanya panas, pusing gitu. Itu baru gejala. Tetapi kita harus tahu apa problem utamanya, penyebabnya. Nah, kalau di dalam perencanaan itu adalah akar masalahnya apa. Nah, akar masalah itulah yang akan ditangani untuk dicarikan solusi supaya problem-problem itu tertangani, gitu ya. Problem-problem artinya data-data yang cerita tentang problem itu bisa tertangani. Oke, kemudian untuk meminimalisir pemborosan ya, dalam hal ini efisiensi. Jadi supaya kita tidak salah gitu ya. Untuk menangani suatu problem itu kalau kita nggak menganalisis data, asal saja kita comot, oh ini yang kita selesaikan gitu ya, ternyata bukan, akar masalah, nggak akan terselesaikan problem ini, kan terjadi pemborosan, mengulang lagi, kan gitu ya. Jadi ini
meminimalisir pemborosan. Kemudian seterusnya adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Mungkin tadi saya cerita itu ada related-nya ya, artinya ada hubungannya dengan hal ini. Jadi ketika nanti selesai sebuah planning itu dijalankan, akhirnya ada kontrol, ada evaluasi, itu mesti melihat plan kita. Oke. Pas ya, lanjut ya. Nah, ini masih lagi, ini untuk meyakinkan aja ya. Meyakinkan, kita semua bahwa plan itu penting gitu. Ya, jadi meningkatkan fokus dan fleksibilitas, meningkatkan koordinasi, meningkatkan pengawasan, memperbaiki manajemen waktu. Nah, ini hal-hal yang ini saya ambil dari referensi-referensi begitu ya. Ya silakan. Mhm. Biasa. Mhm. Kita mempunyai masalah Mhm. dalam menangani masalah A dari tahun ke tahun Sama, sama. iya. Masalah ini tidak bisa diselesaikan. Aha. Terus Mhm. sebenarnya kesalahannya itu gimana sih? Apakah bisa ternyata di eksekusinya atau evaluasinya yang kurang komprehensif dalam menelusuri seluruh konteks dari perencanaan sampai Mhm. kesalahan itu gimana gitu loh, karena memang selama ini kan ketika kita bicara tentang dalam pemerintahan untuk pemerintah untuk perencanaan itu pasti menjadi sorotan ketika dari satu hal tujuan itu tidak tercapai, pasti yang salah perencanaan bukan eksekusinya, pelaksanaan keuangannya dan sebagainya. Pasti perencanaannya yang salah. Tapi kenapa ini tidak bisa menjadi tolak ukur untuk membuat apa sih yang salah dari perencanaan yang selama ini dilakukan kok dari tahun perencanaannya Mhm. ada Nah, langsung. mhm. Jadi perencanaan itu kan ada perencanaan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kemudian ada yang sifatnya itu standing plan gitu ya. Standing plan itu adalah perencanaan yang dibuat untuk banyak kegiatan gitu ya. Tetapi ada perencanaan yang itu harus dievaluasi setiap saat harus berganti gitu ya. Kalau penjelasan cerita tadi kan keuangan itu mungkin sudah ada juklaknya. Juklak itu juga salah satu contoh dari plan ya. Juknis, juklak itu adalah salah satu dari plan gitu. Itu standing plan gitu kan, standing plan. Nah, sekarang kalau Anda misalnya bercerita, saya melakukan kegiatan sudah berdasarkan pada plan ini gitu, tapi kok terjadi satu kesalahan gitu. Berarti harus dievaluasi. Namanya plan itu nggak boleh terus, meskipun dia standing plan itu nggak boleh, apalagi yang bukan standing plan. Saya yakin yang Anda bicarakan adalah tidak standing plan tetapi dipakai terus. Itu ya itu salah gitu. Harus ada lagi, namanya ini ya, problem itu kan selalu selalu atau problemnya sama, saya nggak tahu ya, ini mau membicarakan apa ini kita masih masih abu-abu ya, Mas, ya. Jadi kalau membuat, perencanaan gitu ya, ya kita harus mencari problemnya dulu, apa sih yang menjadi problem. Tadi kok muncul terus, apalagi muncul terus, kita mudah itu.
mudah kita mencari problemnya apa. Problemnya dulu kita, ya, dengan di-backup dengan data, gitu, ya, supaya reasonable. Jadi ketika merumuskan kan masalah tujuan gitu ya, tujuannya apa? Tujuannya menangani problem ini. Nah, problemnya sudah terumuskan, gitu, bukan gejala loh ya. Nah, kemudian dibuatkan tujuan. Nah, tujuan inilah nanti di-breakdown bukan di-breakdown, dicarikan solusi yang paling tepat, gitu, ya. Jadi saya, nggak bisa menangkap yang diceritakan, Mas apa tadi? Mas Hafri ya, ya, itu, standing plan atau tidak, gitu. Kalau menurut panjenengan apa itu? Standing plan kah yang Anda ceritakan? Mhm. Mhm. Tidak bisa sama dan evaluasinya manual. Iya, gitu-gitu. Gitu-gitu ya, nanti nggak menyelesaikan problem. Kopas ya Mas ya. Nggak menyelesaikan problem. Maka, kita penting untuk, merumuskan problem dengan benar. Cari akar masalahnya, supaya ada kemajuan Mas Ju. Enggak kok gitu-gitu aja gitu, jangan sampai seperti itu ya. Jangan gitu-gitu aja, setelah lulus MIL setelah lulus MIL harus mampu menangani problem tersebut, gitu. Ya, pakai itu supaya terekam oleh Mas Hastomo. Yang jadi permasalahannya itu adalah ketika perencanaan ini selalu menjadi tolok ukur kesalahan ketika tujuan itu nggak tercapai. Padahal setiap tahun itu kan selalu ada evaluasi. Ketika evaluasi ini dilakukan tidak berdasarkan apa yang eh, realitas terjadi di lapangan, maksudnya dalam arti setiap laporan itu hanya kopas, 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 bahkan ada manipulasi-manipulasi supaya hasil evaluasi ini dianggap dinilai baik, gitu loh, Prof. Nah, ketika itu terjadi, ketika kita mau menyalahkan, yang salah itu sebenarnya di evaluasinya nih, bukan di perencanaannya. Tapi, selama ini kan memang ketika, eee, tujuan ini nggak tercapai, yang salah adalah perencanaan. Tapi muncul di dalam evaluasi bahwa tujuan ini sebenarnya tercapai dari sisi, data angka dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan kompleksitas dari proses mulai dari, planning, organizing, creating, sampai pengawasan ini, controlling ini, sebenarnya itu yang perlu dimaksimalkan di sisi yang mana gitu loh, Bro. Iya. Ya, kalau saya kembali lagi ya, cara membuat plan-nya harus benar. Kalau itu bukan standing plan, jangan dipakai terus-menerus ya, harus dievaluasi, buat yang baru, plan yang baru. Kemudian karena bicara tadi Mas Hafri itu ke arah evaluasi, kontrol, setelah dievaluasi bla 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 gitu ya, sebenarnya ada yang tidak pas tetapi dikatakan baik. Nah, sekarang, yang diperlukan apa kalau begitu? Kita harus di dalam plan itu ada kriteria keberhasilan, ngerti? Jadi di dalam plan itu harus merumuskan kriteria, indikator keberhasilan supaya clear gitu, sebenarnya kita mau ngapain gitu ya, ya. Jadi misalnya, mau, menyelesaikan problem kemacetan di Simpang 5 kayak gitu ya, terus kemudian kita cari solusi, terus kemudian, oh caranya dengan ini. Caranya dengan ini, kita memilih ya, memilih kalau di dalam planning itu kita nggak boleh hanya punya satu solusi berhenti ya. Ada banyak solusi, kemudian kita harus memilih mana di antara solusi itu yang paling bagus. Maka kita butuh
indikator penilaian, kriteria penilaian. Nah, itu yang akan dipakai, kriteria ini akan dipakai saat evaluasi. Gitu. Maka saya katakan apa yang dibuat oleh planner di awal sampai kontrol itu tetap dipakai. Apa yang dipakai? Indikatornya. Ya. Jadi berhasil atau tidak itu ya melalui indikator, Mas. Jadi disandingkan indikatornya gitu. Oh iya ini sudah turun gitu ya. Misalnya pencemaran di Simpang 5, oh dibandingkan dengan tahun lalu sudah ada penurunan. Kriterianya apa? Apa satuan pencemaran udara itu? CO, CO2, karbon, ya sekian, gitu kan? Penurunan sekian. Karena kita sudah pakai data awalnya ya, dari sekian untuk kita buat perencanaannya bisa menjadi turun sekian. Nah, itu kan berarti sudah turun belum kan gitu. Jadi indikator. Indikator tidak hanya harus satu, indikator itu harus lebih dari satu gitu ya. Efektivitasnya, efisiensinya, barangkali ya penggunaan keuangannya seperti apa, itu harus dievaluasi. Gitu. Ketercukupannya, ya macam-macam yang bisa dijadikan indikator. Seperti itu. Ya, jadi yang dimanfaatkan itu adalah indikator. Ya. Oke. Kalau kita punya indikator, nggak usah ragu, oh itu berhasil atau tidak, itu sudah ada ukurannya. Monggo yang lain kalau ada yang bertanya. Berarti ini kawan-kawan belum membuat perencanaan ya? Sendiri, tugas sendiri atau paper yang ditugaskan oleh Prof. Darto? Tugasnya individu apa? Apa? Tugasnya lupa. Oh, membuat isi dari mau suruh milih. Oke, beda ini nanti ya. Oke, jadi sekarang kita fokus, kita harus mampu membuat plan gitu ya. Jadi apa yang harus tertuang di dalam plan? Plan itu hasil dari perencanaan. Kalau kegiatannya kan planning, ya kan? Kegiatannya planning. Jadi hasilnya itu adalah plan gitu ya, kawan-kawan ya. Ini kok ketutup ya. Aduh, ini apa? Loh, apa ini? Tutup ya. Oke, jadi hasil perencanaan yang baik ya, nanti saya tugaskan Mbak dan Mas semua untuk membuat plan atas dasar ini semester berapa? 2. Kan sudah berpikir proposal ya. Dasarnya proposal. Proposal Anda kan sudah ada latar belakangnya ya. Pendahuluannya sudah dibuat belum? Belum. Telat. Segera gitu ya. Ini 1,5 semester itu harus segera membuat. Jadi buat ya isinya ini. What needs to be accomplished? Apa yang harus dikerjakan untuk suatu problem tertentu? Ya ini sudah problem karena problemnya perumusan masalahnya itu sudah ada. Nanti step-stepnya akan saya ceritakan. Kemudian kapan itu harus dilakukan? Ya sebuah perencanaan itu harus ada ini katanya kata yang membuat buku ini ya tadi sebelumnya apa bukunya siapa tadi? Where will this be done? Di mana? Harus jelas perencanaannya ya kan? Ngomongin tentang pencemaran air. Berarti sudah harus menunjuk tempatnya di mana. Gitu kan? Coba apa namanya? Kita bisa bertanya nih kepada Mbak Devi. Nah, Mbak Devi gitu ya. Yang menjadi perhatian Anda problem apa ya untuk lingkungan? Global warming. Oke.
Ini sudah menganalisis, ini global warming itu hanya simptom. Penyebabnya ternyata adalah tadi, yang kedua apa tadi? Ya, penyerapan karbon yang tidak maksimal, tidak optimal ya. Jadi terjadilah global warming. Gitu. Jadi yang digarap adalah penyerapan karbon. Bagaimana supaya penyerapan karbon itu optimal, kan gitu ya Mbak Devi ya. Bagaimana supaya optimal. Nah, harus dipikirkan apa ya solusinya supaya serapan karbon itu optimal gitu. Nanti akan kita cari solusi-solusinya. Ini kan perencanaan gede nih yang dibicarakan Mbak Devi, akan berbeda dengan Mas Hafri misalnya. Nanti perencanaannya apa, problemnya apa Mas? Sampah ya. Sudah spesifik lagi sampah. Oh, tapi tidak mengurangi produk TPA ke TPA. Mhm. Mhm. Data-data lainnya. Jadi kurang. Hmm. Mhm. Dari situ kan kita mencoba menelaah gimana sih yang melakukan Ya, oke, masuk itu nanti di sini ya, apa yang menjadi tugas yang saya tugaskan. Oke, jadi nanti problemnya ketemu, solusinya apa, kemudian diuji solusi-solusi alternatif ya, alternatif itu tidak hanya satu. Jadi kalau di dalam planning, kita harus berpikir banyak alternatif. Penyerapan karbon banyak dibantu oleh satu apa solusinya satu misalnya reboisasi, kedua apalagi misalnya ya penegakan hukum apa gitu ya, ketiga apa nanti dicari yang mana yang paling apa ya yang paling bagus untuk bisa menangani problem yang datanya tadi kita sudah siapkan tadi gitu ya, dan ada kriterianya yang paling bagus itu yang apa gitu kan. Ya, yang paling bagus itu ada ukuran-ukurannya dong gitu, ya. Ukuran-ukurannya di dalam semua buku perencanaan itu mencantumkan apa itu yang dinamakan indikator keberhasilan ya. Jadi ada efektivitas, ada efisiensi gitu ya, ada partisipasi, ukuran-ukurannya itu sebuah plan, sebuah solusi itu bagus gitu. Ya, itu namanya kriteria. Oke. Kita kembali. Mau ada yang menyampaikan lagi? Silakan. Kalau mau didiskusikan ide-idenya. Ya, kemudian ini who will be responsible for it? Siapa penanggung jawabnya? Harus ketemu. Karena nanti siapa melakukan apa dalam rekomendasi Anda. Ya, seperti itu. Di mana, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang menjadi pemangku kepentingannya. Sekarang itu kan sekarang itu era kolaborasi. Semuanya dikaitkan problem-problem itu terselesaikan kalau ada kolaborasi ya. Kolaborasi berarti ada kerjasama antar beberapa stakeholders gitu. Oke, seperti itu. How will it get done? Bagaimana cara melaksanakannya? Ya. Terus how much time, energy, resource ya yang dibutuhkan.
untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu dalam rangka menangani problem. Gitu. Oke. Ini saya kira Anda tahu semua ya. Ruang lingkup perencanaan ini tadi sudah ya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian berdasarkan keluasannya ya tadi jangka pendek, jangka panjang. Berdasarkan kejelasan ada rencana spesifik ya, specific plans, rencana directive plans. Ya berbeda ini. Kemudian berdasarkan frekuensi penggunaan. Tadi rencana sekali pakai ya, itu disebut sebagai single use plan. Dan rencana yang digunakan terus-menerus oleh Mas Hafri tadi itu adalah yang namanya standing plans gitu. Jadi ada plan hasil perencanaan digunakan terus-menerus. Contohnya apa? Kalau yang single use plan, contohnya apa? Yang sederhana aja deh, biar ini ikut berpikir ya. Ayo contohnya apa? Ya silakan Mas. Betul, ya membangun jalan tol. Rencana membangun jalan tol, ya itu jelas single use plan. Iya, ya betul Mas. Kalau yang standing plan, tuan rumah tangga pakai plan. Oh kantor, ya. Oke. Iya, iya, iya. Enggak ada perkembangan Mas. Ini Mas apa tadi? Mas Tams. Nggih, nggih. Caranya bagaimana gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau di perguruan tinggi, kalau di lingkungan sini, misalnya ujian tesis gitu ya, penyelenggaraan ujian tesis kan sudah ada ya cara-caranya dan itu dipakai terus gitu kan untuk berikutnya itu berarti dia sebagai standing plan tadi. Oke, jadi kalau di kantor Mas Samsul itu penyediaan alat tulis gitu ya, sama juga mungkin di Undip juga seperti itu ya. Tapi kalau mungkin ada perubahan bertambahnya personil, bertambahnya pekerjaan, luasnya pekerjaan mungkin akan berubah ya, Mas? Oh, hanya kesatuannya. Oke. Oke, baik. Ya, supaya nggak ngantuk, Mas. Soalnya Mas Samsul dari tadi sudah ngap-ngap. Kemudian ini beberapa teori tentang planning ya. Eee Yang pertama itu biasanya yang saya pakai itu ini, teori sinoptik, sistem planning, ya. Ini menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan, gitu. Langkah-langkahnya kalau sistem itu kan pasti ada bagian-bagian yang harus dikerjakan gitu ya, dan masing-masing bagian itu saling mempengaruhi gitu kan kalau sistem itu. Ya ini seperti ini. Jadi langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi pengenalan masalah, kemudian ruang lingkup problemnya, mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, menginvestigasi problem, memprediksi alternatif, mengevaluasi alternatif. Itu sistem planning. Ya. Planning berdasarkan itu tadi sistem gitu ya, apa namanya, langkah-langkah yang bisa dilihat secara real gitu, apa yang dilakukan. Ada juga yang memakai teori inkremental. Jadi ada problem tapi enggak semua ditangani. Kita tahu problemnya banyak, tapi kita ambil sebagian inkremental. Ya, pakai teori inkremental. Didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja dari personelnya ya. Kita
mau menyelesaikan semua nggak mampu, personelnya nggak cukup kan gitu. Kita pilih gitu. Tuh. Mungkin keuangannya juga seperti itu. Misalnya kalau bank sampah semua RW di Kota Semarang harus memiliki bank sampah. Kita lihat dulu dong apa personelnya ada enggak, apa tadi selain person keuangannya bagaimana kayak gitu ya. Kemudian ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja ya. Jangka pendek selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Kemudian teori advokasi ya. Ini berbeda lagi ya. Ini sifatnya umum ya. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak pada pengamatan secara empiris, tetapi dasarnya adalah argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai. Jadi teori di dalam advokasi, di dalam perencanaan itu kita fokus untuk mengadvocate gitu ya. Ada sesuatu yang nggak jalan, terus kemudian kita advokasi, kita berikan motivasi, komunikasi supaya itu bisa dijalankan. Nah, itu advokasi. Ya, dilakukan secara rasional. Terus langkah yang seterusnya ini adalah in simple terms the planning step ya yang berisi. Nah, ini nanti tugas penjelasan semua nih. Membuat 4 langkah itu ya secara semuanya ya. Identify the problem dan goals. Ya, jadi problemnya apa diidentifikasi sehingga tujuan saya membuat plan itu adalah bla bla bla. Gitu ya. Oke. Jadi buatnya itu nanti ini. Dibuat di dalam PPT dulu. Ya, di dalam PPT dibuat, kemudian minggu depan itu disiapkan gitu ya. Supaya sudah tahu oh ini saya mempunyai problem ini, tujuan saya ini gitu ya. Langsung dituangkan dalam PPT. Determine what alternative solution exists. Jadi langsung berpikir tentang alternatifnya apa dengan problem-problem itu. Alternatif harus lebih dari satu. Tuh, alternatifnya apa? Kemudian decide which is the best alternative. Jadi memutuskan, tadi yang di awal saya katakan ini syarat dengan decision. Jadi harus diputuskan mana the best dari alternatif itu. Ya. Oleh karena itu perlu untuk menilai kan, untuk menilai masing-masing alternatif ini. Gitu. Cara menilainya bagaimana? Nah, ini banyak cara, banyak teknik gitu ya, teknik pengambilan keputusan bisa dipakai ya. Yang pernah Anda buat yang lalu-lalu misalnya belajar tentang decision making ya, itu dipakai aja ya. Mana kiranya yang paling tepat untuk menilai alternatif yang sedang Anda buat tadi. Kekuatan sebuah plan itu juga termasuk ya di sini pemakaian teknik memutuskan tadi, mengambil keputusan tadi. Harus rasional ya kan? Harus bisa diterima orang banyak kan gitu ya. Jadi decide which is the best alternatif. Kemudian baru bicara tentang prepare the plan ya. Dan disiapkan plannya itu seperti apa. Yang terakhir adalah put the plan into action ya, rencana aksi kecil-kecil implementasinya seperti apa gitu ya. Itu dilakukan seperti itu. Jadi kita sudah punya nih pilihan ini gitu. Paling bagus adalah alternatif A misalnya ya. Kemudian kita lakukan seperti apa rencana aksinya. Ya. Put the plan into action, see how it works and learn from this experience. Nah, saya kira nggak sampai misalnya dilakukan kemudian Anda harus
mengevaluasi kayak gitu, nggak sampai, tetapi rencana aksi itu sudah rinci, misalnya sudah Anda buat. Gitu. Oke, itu saja saya kira ya, yang harus disiapkan. Planning is the process of ya. Jadi planning itu tidak sekedar tadi ada tahap-tahap ini harus dilakukan, tetapi ketika tahap-tahap melakukan itu ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Pertama misalnya understanding the types of decisions ya that need to be made. Jadi kita mengambil keputusannya seperti apa ya tipenya ya gitu. Itu sudah terpikirkan. Pakai diskusi ya gitu. Brainstorming dengan kawan-kawan misalnya ya. Atau dengan stakeholder. Yang benar kan ada stakeholder diajak bicara kayak gitu. Kalau itu real, ini kan kita belajar. Nah, belajar jadi apa-apa gitu ya. Kita diskusi dengan kawan. Tolong dong kita ini bantu untuk berdiskusi. Saya ini seorang planner gitu. Coba Anda sebagai birokrat gitu. Coba Anda sebagai orang penggerak lingkungan. Saya dikritisi, ide-ide saya adalah ini. Bisa seperti itu brainstorming. Kemudian assessing opportunities and limitation of the future. Ya. Jadi alternatif itu juga dipikirkan ya, dipikirkan untuk apa keunggulannya dan apa limitasinya ke depan. Seperti itu. Depan itu seperti apa? Kemudian identifying the short and long term consequences of alternative ya, mulai kita berpikir alternatif ini. Planner harus sebagai seorang creator ya, meng-create inovator, menginovasi ya, membuat inovasi-inovasi. Ide-ide gitu. Itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan hanya oh ini yang kemarin dilakukan ini ya wes gitu ya, terus diam saja. Jangan, kita harus cari sesuatu. Kita harus cari alternatif-alternatif yang banyak gitu. Kumpulkan. Oh ada alternatif A, B, C, D dalam rangka hanya untuk mengatasi satu problem. Nanti kita bisa uji masing-masing alternatif itu kita evaluasi gitu ya, evaluasi alternatif-alternatif itu. Untuk kita bisa berargumen. Jadi seorang planner itu harus punya kemampuan berargumen. Kenapa kok solusi itu yang Anda tawarkan? Nah, Anda harus bisa menceritakan itu. Ya. Identifying the short and long-term consequences of alternative choice design to take advantage of these opportunities or respond to this limitation. Ya. Kemudian juga bicara tentang relating alternative decision to goals and objective. Jadi ketika kita memutuskan alternatif-alternatif, kita harus berpikir pada goal. Tujuan kita tuh apa? Objektifnya apa? Ya, sasarannya. Ya. Kemudian expressing this information to decision makers. Nah, ini penting loh. Expressing this information. Ketika kita sudah dapat nih ide-ide yang brilian untuk mengatasi sebuah problem, masih juga dibutuhkan yang dinamakan sebagai apa di sini? Penyampaian ya. Expressing penyampaian kepada decision maker. Planner kan bukan pelaku, bukan pengambil keputusan. Maka kita dibutuhkan untuk kemampuan berargumen, kemampuan komunikasi, ya, mengekspresikan tadi hasil kita. Supaya understandable, planning kita dimengerti oleh decision maker.
The primary purpose of planning is to generate information useful to decision makers on consequences of alternative actions. Ya, jadi masih soal bagaimana kita menginformasikan ya apa-apa yang menjadi ide-ide kita gitu ya untuk bisa dimengerti oleh pengambil keputusan supaya itu diambil gitu ya ide kita itu ditengok gitu di ini dilaksanakan. Tuh kawan-kawan. Ini berbagai penerapan di lingkungan ya, perencanaan lingkungan. Tentu masih banyak lagi. Jadi perencanaan kota, kawasan lindung, pengelolaan limbah, polusi, pencemaran dan lain sebagainya, termasuk sampah ya Mas ya. Ya, pembangunan infrastruktur, perencanaan penanggulangan bencana alam dan seterusnya. Kategori-kategori di dalam perencanaan lingkungan. Ya, banyak sekali. Tuh. Problem lingkungan itu kan apa ya, hampir setiap saat itu ada gitu. Muncul terus gitu. Oke. Padahal ya ada aturannya, ada undang-undangnya, tapi ya nyatanya terus berlangsung problem ini. Oke, saya kira itu kawan-kawan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini berarti belum saya kirim ya. Saya kirim ke Mbak ini ya. Nah, masih ada 10 menit, 15 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, atau masing-masing menyampaikan saja rencana. Saya mengharap sih, harapan saya nih, mata kuliah ini dapat membantu percepatan atau mempercepat penulisan tesis. Jadi nggak usah mencari problem-problem lain. Yang sedang Anda tulis itulah yang coba di-create gitu. Pasti kan semuanya berangkat dari problem kan? Ada nggak yang tidak? Ya, dari problem ya, dari masalah ya. Coba kita bisa diskusikan supaya nggak keliru nanti. Mas Mbak Reza, problem apa yang sedang ditulis? Kerentanan pesisir ya. Kira-kira apa itu kalau dicari solusinya? Di mana tadi Mbak? Di mana? Cilacap. Oke, Cilacap. Itu yang Anda bahas itu tentang intrusi air laut atau kenaikan banjir rob. Oke, banjir rob. Soalnya kalau menangani kenaikan permukaan laut ya itu sangat besar ya, karena terkait dengan global warming. Makanya saya tanya, punya solusi enggak gitu. Iya. Ya, jadi dicari secara lebih spesifik apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Oke, banjir rob di Cilacap. Kalau Mas Lutfi, ya.
Ini pakai ini ya, biar dengar. Ini Prof, untuk rencana tesis saya terkait keanekaragaman hayati di KHDTK, di mana yang di situ tuh masih belum banyak data Prof di KHDTK yang mana di bawah itu masih banyak data tentang tumbuhan-tumbuhan di sana, belum yang satwanya. Nah, saya akan ingin mengkaji di situ identifikasi keanekaragaman hayati satwa di sana. Lalu mungkin untuk perencanaannya dikaitkan dengan perencana ketika di sana menemukan satwa-satwa yang mungkin dilindungi atau mungkin menarik itu menjadi kawasan lindung di KHDTK-nya atau mungkin bisa jadi ekoedwisata, Prof. Seperti itu kurang lebih. Wisata di KHDTK. Oke, menarik. Ya, itu solusinya. Tetapi problemnya ya harus dicari ya. Oh, okay. Udah nggak usah ke sana aja kita tahu ya penggudulan ya, kemudian peran masyarakat yang sangat kurang karena terganggu ya KHDTK itu dengan di masyarakat, di tengah masyarakat gitu. Ya itu yang diidentifikasi masalahnya itu. Nanti hal-hal itu ya yang akan kan berarti Anda mungkin bukan S2 nggak sekedar mengidentifikasi ya Mas, tetapi mencari solusi. Tesis itu harus mencari solusi. Misalnya penurunan keanekaragaman hayati di kawasan hutan gitu. Terus dicari penyebabnya. Gitu. Ya. Jadi perencanaannya ya harus menyelesaikan satu problem, jangan merencanakan cuman identifikasi aja. Nanti rencana aksinya boleh pertama identifikasi keanekaragaman gitu. Tetapi selanjutnya apa yang harus dilakukan gitu. Oke. Kalau Mbak Cornelia pakai ini Mbak. Kalau saya sendiri Prof, saya mau berfokus pada pelestarian penyu di Tanah Timur di Kupang Prof. Jadi di situ rencana yang saya lakukan, yang saya mau tawarkan ini tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, agama, dan adat. Karena di sana untuk pemerintah sendiri pasti punya kuasa terhadap masyarakat. Lalu di sana juga orang-orang yang beragama seperti Indonesia, orang-orang yang beragama dan di sana juga agama itu sangat kental sekali dan juga adat. Jadi rencana saya mau mengaitkan 3 hal ini yang kami sebut dengan 3 batu tungku, di mana itu sudah berhasil untuk mengatasi masalah-masalah politik, masalah-masalah pembangunan. Nah, bagaimana saya mau mengkaitkan ini dengan masalah-masalah ekologi seperti eksploitasi penyu di sana begitu. Jadi pendekatan saya, rencana saya, kolaborasi ini akan saya perluas ke bagian ekologi. 3 batu tungku di sana itu ada agama, pemerintah, dan adat. Itu juga memperhatikan adat ya, artinya local wisdom. Local wisdom yang diperhatikan untuk mencari solusi. Ya. Pertama tentu harus tetap problemnya dicari ya, dirumuskan misalnya penurunan apa tadi? Eksploitasi penyu di sana, Bu. Atau ya penurunan, tentu datanya kan Anda yang harus menampilkan penurunan jumlah populasi penyu. Ya, harus ada real datanya gitu. Karena kita mau ke sana gitu. Itu kondisinya menurun gitu kan. Menurun ini baru fakta ya, baru terlihat keluar, tapi harus dicari kenapa itu menurun. Yang diatasi kan nanti kenapa itu menurun. Menurun karena misalnya kalau memang nanti ada muncul butuhnya kolaborasi, berarti problem yang Anda dapatkan itu harus related ya dengan hal itu. Jadi misalnya kurang berperannya masyarakat itu dalam peduli gitu ya, kepedulian terhadap
penyu, kepedulian terhadap populasi penyu, ya, ketidakpedulian masyarakat, kemudian apa dari sisi apa tadi pemuka masyarakat ya atau ya, pemuka masyarakat nggak pernah cerita tentang ekologi barangkali ya. Oke, terus apalagi agama gitu. Ya, belum nyentuh. Padahal itu sebenarnya dibutuhkan untuk bisa nyentuh orang-orang yang tadi merusak lingkungan misalnya. Ya, disampaikan seperti itu. Dan sekali lagi Anda harus memiliki beberapa alternatif, misalnya kolaborasi, itu kolaborasi seperti apa, kemudian apa peran yang kalau kolaborasi itu kolaborasi yang tadi ya 3 hal itu yang mungkin akan dipilih ya, tetapi harus ada hal-hal yang lain atau alternatif yang lain, misalnya penegakan hukum gitu ya, nanti coba disanding-sandingkan. Nanti karena diuji, ujinya pakai kriteria tadi, uji alternatif melalui indikator tadi ya, seberapa baik sih pilihan nanti alternatif kita itu mampu menangani problem penurunan populasi penyu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Nanti saya berikan contohnya deh, itu ya, membuat ininya ya, kerangkanya. Oke, Mbak Cornelia, Mas Hafre tadi, Hafre belum loh. Problemnya apa? Oh, sampah ya, sudah ya. Sorry, sampah. Kira-kira sudah ada solusi alternatif? Untuk solusi alternatif sementara baru dapat ada 2, Prof. Itu yang pertama penguatan melalui kebijakan dari pemerintah, yaitu melalui sifatnya yang reward and punishment terhadap masyarakat, di mana masyarakat yang mau untuk bisa memaksimalkan mulai step dari pemilahan sampah sampai dengan memanfaatkan bank sampah untuk pengumpulan sampah yang ada itu, dia dibebaskan dari retribusi sampah. Lalu nanti ketika ada masyarakat yang enggan untuk melakukan itu, maka bisa dimintakan untuk retribusi sampah dengan tarif yang bertingkat gitu, Prof. Tergantung dari timbulan sampah masing-masing rumah tangga. Nah, solusi yang kedua yaitu menjadikan bank sampah ini meningkatkan penghasilan masyarakat yang memang walaupun tidak mempunyai tidak terlalu signifikan dari sisi ekonominya, mungkin bagaimana bank sampah ini meningkatkan pemasaran atas barang-barang yang mungkin sifatnya kayak kreativitas hasil karyanya dari bank sampah itu bisa dimaksimalkan lewat marketing. Itu, Prof. Oke, sudah mulai ini kan ya, mengerucut ya kita ya. Jadi sudah ada problem, tujuan, kemudian ada alternatif, kemudian yang belum mungkin kriteria ya. Jadi ini kriteria berhasil kalau begini, begini, begini. Jadi ada, kalau kita nyontoh dari buku sih efektivitas nomor 1. Efektivitas, kriteria efektivitas itu dilihat dari keberhasilan. Tujuan kita apa? Tujuan itu bisa tercapai, nah itu efektif. Biasanya terus diiringi dengan efisiensi. 3, partisipasi. Kemudian keempat, transparansi misalnya. Ya. Oke. Oke, jadi saya sudah bisa membayangkan nih di sini ada beberapa ide gitu ya. Mas Ruci. Izin Prof, kalau untuk proposal penelitian saya terkait illegal dumping atau pembuangan sampah ilegal. Gimana? Pembuangan sampah ilegal. Jadi itu Retail. iya. Retail. Apa yang Anda sampaikan apa? Jangan terlalu dekat ini menggema. Jadi terkait apa? Pembuangan sampah ilegal. Oh, iya iya iya.
Nah, Terus? jadi permasalahannya tuh juga saya rasakan di aktivitas-aktivitas setiap hari ya. Jadi ada timbulan-timbulan sampah di lahan kosong atau di pinggir-pinggir jalan. Kalau yang saya amati itu terjadi lebih ke daerah-daerah yang padat penduduk, padat permukiman. Tapi munculnya tidak di pemukiman, di Iya, luar di luar pemukiman. pemukimannya, Iya, jadi di wilayahnya itu. malah nggak Iya, ada di di pemukiman. pemukiman. Nanti di luarnya itu ya ada titik-titik tertentu Titik-titik tertentu. banyak. Ya, ya problemnya jadi itu munculnya banyak. Iya, banyak timbulan sampah. Harus mendata loh Mas itu. Iya. Ya, mengatakan banyak itu harus ngerti banyaknya itu sekian loh. Jadi mungkin membandingkan jumlah penduduk dengan fasilitas pengelolaan sampah yang ada di tempat itu. Itu kan ada yang liar kan, yang ada tempat liar, Iya, saya tempat tanpa liar. berizin. Iya, Nah, ini kan yang problem yang belum disentuh ya. Orang iya, kan ngomongin tentang TPA, tapi sekarang muncul di beberapa spot itu ya, iya. TPA baru gitu kan. Ya, ya itu harus ada yang penanganannya memang ya. Jadi nanti dicari alternatifnya seperti apa untuk menangani hal itu. Oke. Sementara ini dapat ide? Iya. Idenya apa alternatifnya? Punya enggak? Belum. Belum. Iya. Ya udah, Mas Ruci. Yang belum Mbak Sapna. Mas loh, sorry. Mbak Suryaning Tias itu loh. Sapna toh? Tinggal satu, Mbak. Kalau saya rencana buat tesisnya itu dinamika biomasa mangrove pakai citra sentinel, pakai pemetaan. Ya, problem. Problemnya itu maaf, Prof. Secara garis besar mengangkat isu pemanasan global yang mana terkait mangrove itu fungsinya sebagai penyerap karbon. Gitu, Prof. Coba diceritakan lagi. Dirangkai kata-katanya. Jadi problem ini yang menjadi perhatian saya gitu. Terus kemudian apa ya solusinya? Yang ada di benak saja, nggak usah lihat. Jadi itu kan di bumi kan setiap tahun kan mengalami di bumi itu kan setiap tahun mengalami kenaikan suhu permukaan bumi. Tadi harus spesifik ya. Ada tempat di mana gitu. Oh iya. Berarti spesifiknya di lokasi ya, Prof. Jadi saya yang mengambil lokasinya di Karimun Jawa. Untuk terkait pemanasan global di Karimun Jawa itu pengaruh kenaikan suhu ini itu berdampak pada ekosistem. Salah satunya itu ada mangrove. Nah, sedangkan mangrove itu dia juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang ada di atmosfer sebagai Berarti pendingin. menurunnya kawasan mangrove gitu ya. Iya, Benar nggak? Ya. Rangkaiannya seperti itu. Menurunnya luasan mangrove. Nah, ketika ngomong menurunnya itu harus ada data. Ya, semuanya berbasis data ya kawan-kawan ya. Semuanya berbasis data. Jadi untuk menyatakan oh ini problem gitu ya. Itu kita harus tampilkan data. Oke, jadi problemnya adalah penurunan kawasan mangrove. Iya, deforestasi mangrove. Terus mangrove itu kan sebagai penyerap karbon, sebagai pendingin penyimpan karbon. Lalu saya menggunakan pemetaan untuk memetakan seberapa besar simpanan karbon yang bisa disimpan oleh ekosistem mangrove yang ada di Karimun Jawa. Itu nanti melakukan pemetaan dari tahun 2010 atau 2015. Terus nanti setelah jadi dinamika secara temporal dari 2010 sampai ke 2025,
nanti kan didapatkan model pemetaannya. Jadi nanti bisa memodelkan selama 5-10 tahun yang akan datang itu ekosistem mangrove di Karimun Jawa itu simpanan karbonnya seberapa gitu, Prof. Ya, ini berpikirnya ke arah action apa yang perlu dilakukan apa namanya ya kita gitu ya untuk problemnya dulu apa, kemudian ini kan pemetaan gitu kan, Ya, pemetaan kan belum sampai menyentuh kepada actionnya. iya untuk mengatasi problem. Selain apakah pemetaan itu dapat menurunkan problem? Tidak, Prof. Iya, hanya pengetahuan kan. Ya. Ya. Tentu ada apa ya, harus ada actionnya gitu. Setelah dapat pemetaan bisa didapat ini, memaksimalkan ini, begitu caranya berpikir. Ya, Iya, yang nanti tetap dijelaskan untuk solusi-solusi ke depannya dari pemetaan yang ada itu bisa digunakan untuk apa gitu, Prof. ya oke. Jadi alternatifnya adalah ya, ini kan ada problem penurunan degradasi mangrove. Kemudian diatasi dengan pemetaan. Kan belum kena ya. Ya. Ini jangka panjang pasti. Ya, kita cari lagi apalagi gitu. Oke, ngerti bisa nangkep enggak? Bisa. Oke. Insya Ya, Allah. mungkin yang ada di pikiran kita nanti saya akan membuatkan pemetaan. Oke, pemetaan penting gitu ya. Nomor 1 pemetaan, tapi harus ada dilihat apa yang jangka pendek untuk mengatasi hal itu misalnya. Gitu ya, untuk supaya kita bisa memilih ini alternatif ini loh yang paling jitu untuk menangani degradasi mangrove saat ini. Jangan menunggu 10 tahun itu nanti akan begini. Tapi bagaimana supaya ini menjadi lebih baik. Oke? Ya, Prof. Baik, sudah semua ya tadi ya, sudah menyampaikan ide-idenya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan kita selesai ya kita. Jadi saya tadi sudah masuk ke ini ya, masuk semua ya berarti ya. Oh sudah ya, sudah ya tadi ya. Ini hari Selasa.
Ya, baik. Terima kasih perhatiannya ya. Bina. Jenai akhir. Orang yang jenai pas jenai itu terakhir. Spesial bahasa terakhir. Jenai itu. Aku ngomong jenai saya bilang kalau itu ya FDJ apa ya? Oh, yang mengumumkan itu bahwa itu sampai saat ini. Kamu